Kalau dia emang lebih ngerti tapi bukan di bidangnya gitu kan. Artinya semua ada plus, ada minus, gitu kan. Ketika digabungin itu jadi kekuatan besar buat ngejalanin usaha. Mereka yang ada di sini tidak menjadikan Bapak sebagai pesaing. Enggak. Tapi sebagai mitra kerja, sebagai orang-orang yang bisa membangun bersama-sama, gitu kali ya Pak ya? Ini di berita ya? Di berita. Orang yang bermanfaat itu ya orang yang berguna di sekitar dia gitu kan. Kita bisa buka lapangan kerja. Saya sekarang juga banyak membuka lapangan kerja. Saya nggak ngarah untung. Yang penting orang-orang yang nganggur itu kerja. Mencapai kebahagiaan keluarga dan kesuksesan bisnis menjadi dambaan setiap orang. Imbong Oke mencoba menelisik rahasia kehidupan Tony Waluyo, juragan TW Layangan, saat menyambangi kediamannya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Pria ramah dan berpenampilan sederhana ini lebih memilih ngobrol santai di gudang TW Layangan Bogor yang berhadapan dengan rumah sekaligus villa 2 lantai miliknya yang sering juga disewakan kepada orang yang ingin menikmati sejuknya udara dan suasana Bogor yang mempesona. Bapak tuh orangnya seperti apa sih? Gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis 24 September 2020, Imbong Oke berkesempatan ke tempat Bapak Tony sebagai pemilik TW Layangan. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol banyak tentang gimana beliau menjalankan usahanya. Artinya sukses story-nya beliau. Sukses story-nya itu kan bukan berarti dalam bidang usaha aja. Dalam bidang keluarga pun harus sukses, betul nggak Pak? Insya Allah. Harus sukses. Nah, marilah kita dengar nih, apa kiat-kiatnya, apa resep-resepnya, sehingga Bapak Tony bisa punya usaha yang luar biasa dan anak-anak yang luar biasa serta keluarga yang luar biasa. Di samping pegawai-pegawainya, karyawan-karyawannya yang memang telah bekerja cukup lama dengan Bapak Tony. Oke, Pak Tony, kalau dilihat dari usaha Bapak yang sudah puluhan tahun ya, saya bilang dari tahun 70-an sampai 2020. Ya. Oh, udah kalau dibilang orang tua udah kayak udah kawakan banget gitu. Giginya udah mungkin udah pada ompong gitu ya. Nah, ini yang harus kita lihat adalah suksesnya. Sukses dalam berusaha. Itu apaan aja sih Pak bisa sebegini suksesnya? Sebenarnya sih kalau sukses sekali sebelum ya, cuman baru pengen memang menuju sukses untuk nurunin ke anak-anak gitu. Jadi mungkin sepeninggal saya gitu nanti dia lebih matang lagi. Makanya saya kesempatan mumpung masih kuat lah gitu ya. Dari sekarang anak-anak saya kumpulin untuk caranya bertahan di usaha. Kiat-kiatnya termasuk terus sama ini kerja keras mungkin. Ya, kerja kerasnya. Mungkin sekarang kok anak saya kan perempuan semua ya, mungkin nggak kerja keras, tapi kan dia bisa bekerja sama pegawai yang itu ya. Yang bisa bekerja keras. Betul, ya. Artinya kan kalau kerja keras itu kan bukan manusianya secara fisik, tapi dia bisa memaksimalkan potensi dia untuk kelancaran usahanya, majunya usaha, gitu ya Pak ya. Iya. Terus sebenarnya Layangan ini
apa sih latar belakang Bapak jadi usaha layangan seperti ini? Dasarnya sih sebenarnya emang hobi. Hobi. Dari SD itu karena saya mau disunat itu karena waktu itu kan orang tua emang nggak punya gitu kan. Cuman dipancing pokoknya kalau disunat punya duit bisa beli benang sama layangan gitu. Cuman itu aja padahal. Benar-benar terjadi itu. Karena orang tua saya kan nggak mampu gitu. Pas ada sunat massal, udah sunat, ntar bisa beli layangan gitu. Emang pas terjadi sunat itu, wah udah. Saya kumpulin benang benar gitu. Emang hobi dari kecil. Akhirnya dari latar belakang hobi tadi bikin usaha dan bisa seperti ini gitu ya. Wah, luar biasa banget. Ini ketika kita usaha latar belakangnya hobi itu suatu kenikmatan di dalam sini ya Pak. Dalam sini tuh nikmat banget sehingga kita jalanin usaha juga. Wih, bahagia banget sambil nggak berasa capek, nggak merasa capek gitu ya. Karena kerja kita emang di hobi gitu. Tahun 70-an sampai 2020 ada sih pasang surut usaha. Oh, banyak sekali. Banyak, ya? Saya emang mulai bangkitnya itu di tahun 2008. 2008 baru itu benar-benar kita udah menuju itu gitu, udah mulai naik gitu ya. Terus, ya. Jadi grafiknya itu ada kadang turun, kadang naik, tapi di 2008 sudah mulai nanjak. Grafiknya mulai ke atas terus gitu ya Pak. Pas sudah anak-anak kita udah ini sekolah lah, udah selesai sekolah gitu baru kita mendingan. Terus di samping usaha ada yang harus kita lihat sukses, yaitu keluarga gitu kan. Saya pribadi melihat anak-anak Bapak yang 3 nih, ada Lian, ada Anis, ada Irma. Itu orang-orang yang benar-benar humble, benar-benar baik, benar-benar pokoknya dia welcome banget sama orang-orang yang baru kenal. Saya pun baru kenal sekitar kurang lebih 2 bulan 3 bulan yang lalu gitu ya. Tapi mereka bisa gitu. Saya bisa menilai mereka tuh keren gitu. Bisa begitu. Apaan sih kalau dari Bapak sendiri apa sih bisa menciptakan mereka seperti itu gitu. Bisa membentuk mereka seperti itu. Kalau saya emang terus terangnya jarang ikut campur masalah anak. Cuman kalau misalnya ada kesalahan gitu, saya nggak ngomong langsung sama anak. Biasanya saya suruh istri saya. Tapi kalau udah di luar batas gitu, baru saya yang turun gitu. Termasuk membentuk mereka jadi orang-orang yang seperti ini. Tapi yang saat emang ini dari kenal. dulu. Dari kecil sampai itu nggak pernah namanya sepatah kata pun dia berantem atau nggak pernah. Iya makanya saya lihat akur ya tiga ini akur banget gitu. Saya juga kok bisa begini. Mereka saling dukung antara yang satu sama yang lain. Iya benar. Dukung. Emang saya ngelihat juga begitu. Saya pokoknya bilang yang mana di keluarga kita atau adik atau kakak yang jatuh itu kita cepat-cepat harus bangunin. Kita harus nggak usah takut masalah keuangan gitu. Pokoknya kita harus bangkitin dia gitu. Support mereka terus gitu ya. Support dia. Emang semua harus saya gituin sampai ke mamanya juga begitu. Gitu ya. Kalau boleh ada yang jatuh. Ibu sendiri latar belakangnya apa sih Pak? Dia sih emang pegawai negeri. Pegawai negeri. Terus kalau pegawai negeri kan artinya waktu itu kurang ya Pak? Iya kurang. Kok bisa gitu Ibu? Oh dia emang tukang telepon kalau bilang. Oh gitu. Zaman dulu sampai sekarang itu pasti telepon. Sampai sekarang. Ini ya sedikit rahasia sebenarnya. Tadi sebelum kita kemari itu ada cerita. Itu mama telepon gitu. Mama telepon. Biar anak-anaknya ngumpul di TW Bogor gitu. Ya artinya ya kedekatan antara bondingnya itu antara ibu sama bapak dengan anak-anak itu luar biasa kan gitu Pak. Mungkin ada tips seminggu sekali atau gimana tuh biar mereka ketemu atau gimana Pak? Emang sih kalau misalnya mamanya kangen gitu pasti dia nelpon.
Pokoknya dia sembari nangis lah ke orang tua. Oh gitu. Mama sepi gitu. Pasti seperti itu ya. Ya udah ntar pada kesana gitu. Ya, Paling nggak 2 minggu sekali dia pasti datang. 2 minggu gitu sekali gitu ya. Hmm. Terus dari perspektif Pak Haji sendiri, anak-anak tuh seperti apa sekarang? Saya emang semuanya kan sebenarnya kerja tadinya, maupun si Lian, si Anis gitu. Cuman saya bilang kalau situ masih kerja itu kita terbatas. Aha. Maupun dari keuangan atau apa gitu, kecuali emang perusahaan besar sekali. Aha. Kalau mau berjuang ya kita dagang gitu, itu nggak ada batasnya, tergantung kemauan kita. Mungkin Pak Haji inspirasinya dari Nabi itu berdagang. Iya, saya inspirasinya dari kata-kata itu aja. Nabi. Orang yang bermanfaat itu ya orang yang berguna di sekitar dia gitu kan. Kita bisa buka lapangan kerja. Saya sekarang juga banyak membuka lapangan kerja. Saya nggak ngarah untung. Oh ya? Yang penting orang-orang yang nganggur itu kerja. Gitu. Artinya kan TW sendiri punya produk sendiri dan punya produk dari supplier yang lain gitu ya. Artinya itu kesempatan untuk Pak Haji untuk menjadikan mereka ini lebih bisa berusaha untuk hidupnya gitu ya. Iya, apalagi saya di Bogor di sini. Aduh, saya benar-benar berpikir gimana saya buka lapangan kerja supaya nggak ada pemuda-pemuda yang ngantuk, gitu. Gimana caranya? Ini saya baru mau berjalan. Oh ya, di sini. Ini tahun berapa sih Pak? 2000 di TW Bogor? Saya 2000 tepatnya 2018. 2018 sudah 2 tahun, tapi kita lihat respons masyarakat sini juga luar biasa ya untuk TW sendiri ya. Terus Bapak pastinya punya harapan, baik dari segi usaha, baik dari segi keluarga. Harapan kedepannya untuk usaha apa? Saya sih emang saya lihat kalau di usaha ini kalau kita makin rajin atau apa ini sebenarnya nggak terbatas. Rezekinya itu nggak terbatas, tinggal tergantung penerusnya. Nah, makanya dari sekarang emang saya selalu adain rapat gitu Sama anak-anak? Sama anak-anak. Gimana caranya kita untuk berjuang supaya menyebar, bukannya di Jakarta atau di Bogor aja gitu. Kita mau sampai keluar gimana caranya. Kebetulan kan emang mantu-mantu saya tuh emang termasuk orang sekolah lumayan, sekolah tinggi semua. Emang pinter-pinter gitu. Iya. Saya udah beberapa kali ketemu sama Abang siapa? Wisnu, terus Abang Indra gitu kan. Udah berapa kali ketemu dan mereka juga kayaknya buat menjalankan usaha tuh mumpunin gitu ya Pak. Iya, dia cerdas-cerdas gitu. Cerdas-cerdas. Jadi emang saya bilang kita ini keluarga nih termasuk bukannya orang-orang yang kalau dibilang bodoh lah gitu ya. Kita termasuk orang-orang yang sekolahan. Saya orang bukan sekolahan, tapi saya juga mau belajar dari mantu saya gimana caranya untuk memperluas kemajuan usaha gitu ya. Gitu. Kalau dia emang lebih ngerti tapi bukan di bidangnya gitu kan. Artinya semua ada plus ada minus gitu kan. Ketika digabungin itu jadi kekuatan besar buat ngejalanin usaha. Nah, gitu. Dari keluarga sendiri harapannya seperti apa Pak? Dari keluarga saya gitu. Maksudnya pasti Bapak punya harapan keluarga ini seperti apa nantinya? Ya keluarganya sih saya minta baik-baik aja. Baik-baik aja. Iya. Terus di usaha yang kita anggap ini kan usaha receh kan sebenarnya ya. Tapi supaya dibilang nggak direndahin gitu. Gimana kita ngembangin benar-benar bisa itulah agak bonafit dikit. Sistemnya. Emang usaha gini kan emang sebelah mata lah kalau dibilang. Betul. Bahkan saya pun ketika kita ngomong layangan, apa sih layangan gitu kan? Tapi ketika kita lihat TW, ini bukan, kalau saya bilang bukan usaha receh. Bukan usaha receh. Ketika ini bisa dikembangkan, ketika bisa dijalankan dengan baik, ini bisa jadi usaha yang luar biasa dan bisa mensejahterakan banyak orang gitu ya Pak.
banyak sih teman-teman saya juga yang seperjuangan gitu ya, itu besar juga gitu. Cuman seenggak-enggaknya juga saya bukan bersaing gitu, pengen lah kayak gitu. Banyak yang sukses, banyak sekali. Untuk karyawan gimana Pak? Karyawan sih baik-baik aja. Saya sih ngelihatnya ada salah satu produk yang ini ya, yang ini ya. Ini Bogel TW. Bogel TW semakin di depan. Nah, ini siapa nih Pak? Ini anak buah saya tuh. Anak buah ya. Nah, kalau saya lihat kok Bogel gitu. Enggak, emang Artinya, saya kalau dia punya ide, punya apa gitu, silakan aja. Kita punya banyak jenis benang, pilih yang bagus. Bagus, yang cepat laku gitu istilahnya. Dia punya ide, saya kasih kesempatan. Maupun dia barangkali ya dia nanti bisa bikin diri, ya nggak masalah sebenarnya. berarti Dia top juga nggak masalah. mereka yang ada di sini tidak menjadikan Bapak sebagai pesaing. Enggak. Tapi sebagai mitra kerja, Iya. sebagai orang-orang yang bisa membangun bersama-sama, gitu kali ya Pak ya? Iya. Oke, kalau gitu sampai di sini kita ngobrol dengan Pak Haji Tony sebagai pemilik TW Layangan. Habis gini kita mau lihat gimana sih perspektifnya dari anak-anak sendiri. Anak-anak Pak Tony ada 3. Nanti kita lihat. Mudah-mudahan bisa ketemu semuanya nih. Iya. Kita bisa ngobrol dengan mereka. Satu udah pulang. Tinggal kita lihat. Oke, makasih. Ikutin terus, jangan sampai di skip. Makasih. Oke, tadi udah ngobrol-ngobrol sama Pak Tony. Nah, ini sekarang kita lagi ngobrol-ngobrol sama anaknya. Ini Lian, ini Anis. Nah, tadi Pak Tony udah ngomong papa ya, kalau ngomongin papa. Udah ngomong anak-anaknya seperti apaan sih gitu kan. Nah, sekarang coba dari Lian sendiri, papa tuh seperti apa sih? Papa itu Pribadinya dari saya kecil ya, yang saya tahu tuh papa orangnya pekerja keras. Sampai kita tuh umur baru deket sama papa tuh baru sekarang. Oh ya? Dari kecil sampai kita nikah itu papa tuh sibuk kerja. Terus Jarang ya, komunikasi pun ya itu karena papa sibuk kerja. kalau kamu kayak gimana? Bapak Apa baik hati sama orang, baik banget sama orang. baik banget, terus orangnya suka nolong. Terus artinya kan gini, Lian, terus kamu juga orang-orang yang baik sama orang gitu ya. Gue sih ngeliatnya gitu, lu langsung ketemu, weh, ayo welcome, gini. Terus kok bisa gitu, sedangkan kalau menurut kalian tuh ya papa tuh pekerja keras, baru baru deket sekarang ini, kok bisa gitu. Dari mana faktornya selain papa? Ya dari mama. Tapi kita walaupun jarang ngomong sama papa, jarang diskusi sama papa, tapi kita sehari-hari, karena papa di toko ya, sehari-hari kita bisa ngelihat figurnya papa gitu. Jadi dia ngobrol sama orang, terus dia memperlakukan orang seperti apa, itu kita perhatiin lah, kita tahu gitu. Artinya bukan secara langsung ya, Bukan secara langsung, secara contoh gitu ya. Oke, gitu aja. Sip. Nah, Bang Nyaman. Ya. Nah, Bang Nyaman ini udah lama kerja di TW ya? Iya. Udah berapa lama Bang Nyaman di situ? Saya kerja dari tahun 89. Tahun 89 berarti Iya. sampai sekarang kan? Sampai Berarti sekarang, sudah 30 berapa tahun? 31 ya? Kurang lebih 31 tahun. Nah, terus menurut Bang Yaman sendiri, Bapak Tony itu gimana iniannya menurut Bang Yaman orangnya? Kalau Pak Tony sih orang sih enak-enak aja, enjoy. Ke karyawan tuh kayak gimana Bang Yaman? Apa galak apa gimana?
Karena tergantung karyawannya. Hmm. Kalau yang nggak jujur, itu bisa galak, bisa marah. Cuma dia sifatnya sifat pemaaf. Emang kalau yang saya dengar-dengar tuh Pak Tony itu punya sifat yang jarang orang punya. Itu selalu bisa memaafkan segala kesalahan orang. Yang menurut saya bisa fatal itu malah Pak Tony itu nganggap biasa aja gitu kan. Nah terus kalau sekarang kan Bang Yaman itu adanya di TW Layangan Jakarta ya. Nah kalau TW Layangan Jakarta itu kan sekarang dipegang sama anaknya, Lian sama Wisnu ya, suaminya. Nah kalau dari Lian sendiri kayak gimana Bang Yaman? Kalau Lian sih ya, kalau Lian itu bagi saya itu dia nganggapnya abang. Artinya udah ada bonding persaudaraan di situ ya. Terus gimana lagi Bang Yaman? Ya orangnya santai-santai aja. Kurang lebih kayaknya karakternya sama kayak bapak ya nih. Kalau kalian itu ya? Dia ikutin karakter bapaknya. Penampilan sederhana Pak Tony dengan attitude dan akhlak yang baik menurun kepada anak-anak serta pegawai beliau. Sifat dermawan dan membantu sesama terus dicontohkan agar seterusnya bisa lebih sukses menatap masa depan. Terima kasih Imo Oke ucapkan atas obrolan menyenangkan dengan Bapak Haji Tony, keluarga, serta karyawan TW Layangan. Kayak kemarin yang di Jakarta kan Yaman kan ada Yaman ini, Bang Yaman ini. Yaman, udah nonton belum?